Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, kembali lagi di channel Ading Matref. Nggak makan, nggak traveling, di sini saja. Dan kali ini saya kedatangan teman saya, sahabat saya, ada Asani. Dan sebelah saya lagi yang minta gratisan. Saya 2 kali tanpa bayaran. Dan kebetulan di malam ini kita kumpul bareng karena besok kita mau melakukan sholat Id. Ya kan? Benar. Setelah sebulan kemarin kita alhamdulillah udah melakukan ibadah puasa dan besok kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kemenangan. Iya, benar banget. Jadi kami di sini bertiga mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal Minal aidin aidin, wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. batin. Ya, terutama saya nih yang punya channel kebanyakan omong atau ada salah, saya minta Betul. maaf buat teman-teman semua. Ya, jadi setelah kita ngobrol tadi agak panjang lebar, kita punya satu tema yang bakal kita bahas malam ini, yaitu Apa tuh? kultur shock. Kultur shock. Iya, jadi Apa Rizko? Oke. Bola. jadi gini San, Yuk. kebiasaan orang Korea atau kebudayaan atau kultur yang ada di Korea, apa sih yang membuat lo kaget gitu? Gitu Pertama kali sampai di Korea atau beberapa bulan atau beberapa hari lo tinggal di Korea tuh apa sih yang bikin lo aneh atau kaget yang nggak biasa atau nggak ada di Indonesia gitu? Oke, banyak Masuk sih. kan? Mau dengar? Iya. Ya. Siap. Ya, Algesemida. Siapa dulu nih? Siapa dulu? Jangan panjang lebar, nggak usah panjang lebar, kita langsung bahas aja langsung. Your grace, your grace, so take it away. Your grace, your grace, your grace, so take it away. So take it away. Kalau gue dulu pertama kali yang bikin apa namanya kaget gitu, bukan yang aneh gitu, nggak biasa ada di Indonesia tuh. Kalau menurut gue di Korea itu di tempat umum ya, saat gue pertama kali naik kereta, naik kendaraan umum, itu orang-orang di Korea tuh nggak ada interaksi sama sekali. Ya memang nggak ada yang kenal. Cuman kalau di Indonesia tahu sendiri kadang kan Mbak apa Nyapa semuanya. apa senyum lah, apa senyum gitu, lah. banyak senyum kali di Indonesia ya. Kalau di Benar, Korea tuh benar, enggak, udah jalan-jalan lurus aja tuh. Jadi HP. masing-masing gitu ya? Masing-masing. Cuek, benar, HP aja yang dilihat. Lolo gue ya, Bos. Kayak orangnya kayak pasif main gadget gitu ya. di tempat- Masing-masing nggak ada urusan lu udah Benar, sendiri benar, gitu. benar. Emang Iya, ada benar. positifnya ada negatifnya, nggak suka ngurusin urusan orang lain gitu kan. Iya. Nggak kayak di Indonesia, apa dikit-dikit diurusin. Kehidupan orang aja diurusin. Iya. Orang lewat aja pakai baju, ih bau banget ya apa gimana. Diomongin. Kalau di sini kan mau bajunya jelek Bodo apa dia jelek amat. bodo amat tuh masing-masing kan. Oke. Karena kalau lo kan, Satu dulu nih. iya, cuma satu dulu. iya. Oke. Kalau gua ya pertama kali datang ke sini tuh kebetulan bulan Desember ya, Mas. Ya gua gak jauh dari Mas Ading. Gua datang di Bandara Incheon, tiba itu musim dingin. Nah, Oh iya, teman-teman- Desember musim dingin-dinginnya tuh ya. Jadi pas pertama kali gua datang di bandara ya, tiba di Incheon, itu gua sok-sokan gitu ya. Alah musim dingin, serius. Alah musim dingin, gua pikir kan di dalam ini kan di airport gitu ya. Dinginnya agak seberapa. Iya, masih di dalam. Di dalam. Nah, pas gua bilang Mampus masuk keluar pintu exit dijemput sama bis, gila men, dinginnya sumpah. Itu kalau misalkan kalian gak pakai jaket pasti masuk angin lah. Itu jaket dari pemerintah. Nggak fungsi. Jaket termahal di dunia gitu. Serius, kita dibakalin jaket ya guys dari Indonesia BNP, gitu. Tapi karena mungkin nggak sesuai sama cuaca di sini, Iya. jadi percuma kita pakai jaket itu. Jaket itu kayak jaket biasa, kayak hoodie biasa ya, kayak di Indonesia juga banyak jaket Bahannya kayak gitu. kayak parasit. Kayak parasut. Jadi saat iya. kesini musim dingin nggak ngaruh ya. Iyalah, dingin banget gila. Jadi Dan menurut lo musim dingin itu ya paling kaget buat musim lo ya? dingin, bener musim dingin itu bikin beda jauh banget sama Indonesia, serius. Terus lo Riz, Gue. Oke. Gue yang paling berkesan ya paling apa tadi? Berkesan. Ngagetin. Shock yang bikin lu shock. Oh, bikin shock ya. Shock baker. Shock baker. Kejadian apa yang paling hampir semua orang Korea kalau di mana aja pasti, bukan di mana aja sih, terutama di pabrik doang ya. di pabrik lo ya, yang lo pabrik pernah gua lihat gitu ya, sering lihat. kan gue 2 kali
pindah pabrik, jadi hampir sama lah di pabrik pertama sama pabrik kedua tuh. Kebiasaan gosok gigi itu apa nggak diem tuh, maksudnya sambil jalan kemana gitu. Padahal di tempat luar gitu ya. Padahal maksudnya lagi di depan mesin, lagi pegang mesin sambil gosok gigi. Itu nggak di toilet gitu? Enggak. Astaga. Itu ceritanya habis makan. Iya, setiap Makan habis siang. makan siang. Makan Udah habis makan siang. siang langsung gosok gigi di mana aja. Sambil jalan-jalan, sambil nerima telepon. Terus habis itu kalau udah selesai baru ke toilet gitu ya. Dan anehnya maksudnya gosok gigi tapi nggak Busa. busa tuh, nggak bisa Nah, pertanyaan gue tuh, itu busanya gimana? Enggak maksud gua nanti mungkin enggak pakai ini, mungkin enggak pakai Nggak pasta pakai pasta gigi. gigi. pakai, cuman ini ada setelah gue coba ternyata nggak dicuci dulu, maksudnya sikat giginya tuh nggak Jadi dikasih enggak air tuh. ngampas gitu ya. Enggak ada Nggak kasih air dulu, busa. nggak kasih air Gitu. dulu, jadi langsung Iya, pasta giginya caranya aja. beda. Oh gitu. Terus langsung digosok-gosok gitu. Ya maksudnya kalau orang Korea gitu kebiasaan gosok gigi, maksudnya kayak yang biasa lah lumrah. Kalau kita kan gosok gigi di depan umum kan Malu. kayak jorok gimana ya? Sama gigi lah. Kayak gini. Kesannya. Tapi orang sini tuh rajin-rajin setiap Iya, makan gosok pasti giginya. sikat gigi. Pasti sikat gigi, ngejaga banget. Sering gosok Terus kalau menurut gua ada lagi, gigi. Apalagi bos? kalau ini ada cowok sama cowok kalau di Korea tuh hal yang umum. Ngelakuin kayak apa? Jalan bareng gitu. Bukan jalan bareng kayak gini gimana? Kayak gini. Kayak Gitu. Kayak gimana? ngelus-ngelus kepala gitu terus kayak perhatian misal kalau sakit tuh, cepat sembuh ya, gini-gini. So sweet lah. So sweet. So sweet. Sama-sama cowok kalau teman kita, apa sih lu jijik banget gitu kan. Malah dibully. Gue dulu pernah tuh kecelakaan kerja tuh, tangannya tuh ini ya, sama orang Korea tuh, operator gue kan laki. Itu setiap pagi itu dibersihin terus tangannya. Sama dia tuh dikasih steril. Itu cowok lagi yang bersihin. Dibersihin sini, dipanggil. Dibersihin terus kepalanya dilus-lus, cepat sembuh ya kayak gitu. Mungkin Serius. lebih ke perhatiannya. Gue ya. kaget pertama kali serius. Sama dia tuh dilus. Ini apa sih kata. Lu Sumpah demi lu Allah. pikir itu homo gitu. Ya enggak ke homo ya, cuma aneh. lebay banget ya, lebay Aneh, banget. lebay Aneh, menurut serius, gua. bener. Iya, terus kan makan-makan tuh, ceritanya makan-makan Aneh. perusahaan ya. Itu saja bosnya saja ngimnya tuh, ayo kan mabuk tuh. Makan kentangnya paling panjangnya segini sih ya. Jadi dia makan sebelah sini, gue disuruh makan sebelah sini nih. Sampai habis, akhirnya bibirnya tuh nempel terus kayak gitu terus. Gue kaget. Oh no, Ya my God. Allah gitu. Tapi itu ya hal biasa. Pernah sih bos gue bilang, emang kenapa sih orang-orang kayak Indonesia, kayak orang selain Korea lah ya, cowok sama cowok nganggapnya tuh aneh kan, kenapa itu tuh kayak bentuk kasih sayang, sama aja kayak ke anak gitu, ke saudara, ke orang terdekat gitu. Kalau ke orang yang nggak kenal ya nggak mungkin. Jadi mungkin orang Bentuk Korea kasih itu sayang. lebih sweet gitu ya. lebih So sweet lah. cara ngungkapinnya walaupun sama cowok gitu. Jadi mereka nggak mungkin nggak kayak kita kan jaim gitu guys. Iya. Kayak malu apa gimana lah. Kalau di sini Kadang mungkin nyuapin juga, nyuapin permen iniin, dibukain terus disuapin ke mulut. Perhatian. Gua pernah sini aja permennya gua ambil ya, sama dia nggak boleh. Aneh aja surut gua. iyalah kalau di Indonesia mah udah jijik anjir sumpah. Iya. Halo San. Oke, gue Apa satu lagi ada nih. Ada beberapa sampai banyak sih. Cuman ini yang lumayan menarik ya. Jadi teman-teman tahu kan kalau misalkan di WC umum gitu ya. Serius, ini jauh beda banget sama di Indonesia. Di sini nggak ada toilet yang jongkok. Dan gua pertama kali itu aneh banget sumpah. Ada, tapi itu jarang ditemuin. Jarang. Ada, tapi jarang banget. Ya. Jarang. Udah gitu kita nggak bisa bahasanya apa sih? Cebok ya. Cebok Cebok pakai air teman-teman nggak ada ya. Jadi harus pakai tisu. Tisu semua. Kebayang nggak kira-kira? Jadi kalau bisa tuh kalau kita bepergian jangan berak. Kalau Terus? gua, ya udah tahan aja dulu sampai nyampe rumah. Sampai kering. Enggak. Emang rasanya kayak apa tuh, Pak? Kalau menurut kita ya, kalau mungkin untuk orang Korea udah terbiasa dari kecil ya, dari lahir itu ngebersihinnya tuh kok pakai tisu. Kalau kita kayak gimana? Makanya, nah mungkin untuk sebagian orang Indonesia basah. yang mereka yang udah terbiasa adalah ya. Biasa ya. Nah ini teman-teman yang kebanyakan di Indonesia itu kan toiletnya pada jongkok ya. Terus udah gitu ceboknya pakai air. Nah coba kalian bayangin toiletnya duduk. Itu terus, karena keadaan lu aja miskin kaya. tapi sumpah mas. Orang kaya di Indonesia biasanya duduk, boy. Iya gue tahu. Tapi maksudnya kayak kita gitu kan. Ya kebanyakan orang Iya juga sih, di Indonesia. secara umum di Indonesia. Secara umum, itu memang pakai air gitu kan kalau Iya, cebok. iya, Karena benar. mungkin
jijik gimana kan? Jadi bukan soal agama ya. Di Indonesia tuh entah agamanya apapun juga emang karena dari kecil terbiasa pakai air kan. Bener, Iya nggak sih? Iya. Bukan cuman muslim doang kan. Iya semua lah. Hampir semua di Indonesia kan pakai air kan. Pakai Ya? air rata-rata. Kamu selama di Korea pernah nggak nunggu mobil, maksudnya jalur kereta tuh nggak ngeganggu jalur mobil tuh gitu? Ngerti nggak maksudnya? Maksudnya ngalangin Ngalangin tuh. jalur. Ngalangin jalur. Jadi jalur kereta udah Pasti jalur naik kereta aja. nggak di bawah, pasti di atasnya kan. Oh, nggak jadi pernah apa? Ada di tengah-tengah Malang, jalan Malang, kayak di Malang, Indonesia jalan gitu ya. mobil gitu. Iya benar. Iya ya, kalau di Indonesia kan ada ya. Iya sih. Udah jalur kereta di tengah-tengah, tiba-tiba tengah-tengah itu buat jalan orang gitu ya. Jalan mobil kan. Dan itu Jadi, yang bikin macet gitu ya. Iya. Di Korea belum pernah lihat, pernah ada tapi itu udah nggak Udah nggak digunain. digunain. Di zaman Pernah dulu lihat. kali. Iya benar. Nggak pernah kan ya? Baru Bener. sadar ya. Emang di sini pembangunan fasilitas umumnya tuh benar-benar dipikirin ya. Bagus. Benar. Iya bagus lah dari segi Bagus banget. apa namanya? Iya, benar. Infrastrukturnya gitu kan. Ada lagi halo. Ntar sambil mikir lah. Terus kalau menurut gua nih emang apa namanya? Lalu lintas di Korea tuh teratur banget kalau menurut gua. Jadi misal nih ya teman-teman ya. Itu di tempat umum itu tadi tuh di suatu perempatan itu nggak ada mobil satupun misal ya. Nggak ada mobil satupun. Itu lampu merah untuk penyeberang, orang jalan kaki nyebrang itu lagi merah. Ya orang mau nyebrang itu ya diem aja udah nunggu sampai hijau. Meskipun nggak ada mobil. Meskipun nggak ada mobil satupun. Terus mobilnya juga walaupun lampu merah, nggak ada orang, nggak ada apa, tetap nungguin. Iya, takut sama CCTV tuh. Iya, misal nih, pernah nerobos gitu. misal nih mobil itu tadi tuh mau di perempatan juga, terus lagi merah, terus nggak ada orang sama sekali. Ya tetap aja dia nunggu walaupun 60 detik tuh ditungguin sama dia. Ditungguin. Gue kan di kawasan industri ya. Kawasan industri kan pasti jarang ada kendaraan umum. Bener. Pasti ada kendaraan pabrik, cuman jam-jamannya. Sedikit, Jam-jamannya. sedikit. Pas perempatannya, gue kebetulan pabriknya di perempatan. Lihat, nih kalau di Indo ya Allah tinggal 12 aja sih, ngapain nunggu-nunggu. Iya ya. Malah jam 12 malam kan. Enggak tahu, serius. Gue pernah kena tilang. Demi gue sama sopir kantor ada habis ngirim barang ya. Jadi itu gak ada orang. Terabasnya sama dia tuh, terabas. Tapi gak lama, beberapa menit kemudian dikejar sama polisi di perempatan. Dia datang polisi, set. Udah tahu nggak cara nilang orang sini? Itu nggak ada nego-nego. Nggak marah-marahin. Ngapa kamu tadi nerabos lampu merah gitu? Nggak. Ayo kayak gitu. Kayak orang mau ini apa ya? Kayak orang Bicara biasa lah ya. Kayak orang kayak mau. Oh, Kayak orang sopan satu. Polisi nggak sangat ramah gitu. Jadi selamat siang kata dia. Kenapa tadi nerabos lampu merah? Silahkan bayar dendanya kayak gitu. Jadi bayar dendanya kita cuman gesek pakai kartu doang, set gitu doang udah. Terus dikasih cek bukti tilang gitu. Udah gitu doang. Canggih ya. Iya jadi langsung denda di tempat udah gitu. Tapi uangnya itu kan pakai kartu tuh bayarnya, jadi nggak cash. Jadi uangnya itu langsung masuk ke rekening pemerintah. jadi nggak ada istilah. Nggak ada istilah kayak sogok swap di tempat di Indonesia itu nggak ada nego-nego 20.000 dong pas Ya, nggak bisa bener. mas gitu nggak bisa nggak ada. Ada pelang hukumnya. Itu bagusnya di Korea tuh kayak gitu, sistem lalu lintasnya tuh benar-benar orangnya tuh teratur, enak diatur dan tertib. Mereka lebih takut sama hukum ya. Iya Bener ya? Iya. Kalau ada lagi Sal? Satu lagi lah gue kasih. Ada lagi sih banyak, tapi satu lagi lah. Gue tuh heran ya sebenarnya. Kenapa orang-orang misalkan kita lagi tempat rame gitu, mau anak muda mau orang tua, mungkin habis minum sih ya, habis mabuk-mabuk. Iya. Cuman pas mereka ngomong gitu ya, kayaknya aku nyangkanya sih mereka mau berantem gitu kan. Kalau di Indonesia bisa bener. Iya. Kalau di Indonesia kan habis minum mabuk-mabuk, pastilah berantem. Nah kalau di sini tuh enggak, mereka itu cuma ngomong mungkin perpisahan apa gimana, cuman nadanya itu Nadanya pasti ya. tinggi. Ya. Serius kayak gitu bener. Murah gua. Iya bener padahal itu kayak magil. Serius Pak. Iya bener. Dan mungkin beberapa teman-teman yang suka drakor gitu ya sering lihat lah. Kalau misalkan ngobrol Tapi nggak cuma saat tinggi. mabuk loh, bercandaan juga kita lagi Iya, ngumpul-ngumpul gitu juga. Kadang tuh di sini tuh nabok pala udah biasa loh. Di sini tuh bukan kayak nggak sopan itu nggak Iya, nabok pala. bener. Yais, kayak gitu Serius, dia. Kepala buat mainan sama dia. Ya kan? Bener. Sama teman dekat tapi kan. Dari selain intonasi yang tinggi, kayak candaan-candaan gitu mungkin kayak orang tua ke lebih rendah itu kayaknya biasa gitu. Pertamanya sih kaget gitu ya, kenapa sih ini orang teriak-teriak mulu, mau berantem gitu, tapi setelah kesini ya, oh mereka cuman sekedar perpisahan apa gimana. Iya, emang adanya kayak gitu. Kayak gitu.
Kalau di Indonesia kan beda banget Mas. Kalau misalkan Kalau nada tinggi pasti ngegas lo gitu ya. Ngegas lo. kalau lu nada tinggi, Langsung ke berantem. orang tua langsung ditabrak. Enggak terima tuh, enggak terima ya. Enggak Iya, terima. Serius. Ya begitulah guys. Lo Riz, ada lagi nggak? Ada. Apa? Gue pokoknya heran tau kalau di Korea rata-rata orang Korea kalau makan Indomie kok Indomie aja kan? Bukan Indomie, bukan Indomie, maksudnya ramyeon, mie ya, ramyeon, mie. ramyeon, mie lah. Indomie. Iya bener loh. Pasti tahu semua kan kalau makan Indomie pasti Makan mie anjir. Iya, Indomie lagi aja. Gue Makan kebiasaan mie. pokoknya mie lah pokoknya. Oke. Mie. Makan mie ya. Pasti ada suara itu. Iya. Kayak nikmat banget ya. Iya, emang udah tradisi di sini tau. Kayak makan itu ada seruputnya tuh. Iya benar. Terus anehnya lagi apa? Ada menu makanan yang mie dicampur apa? Es coba ya. Oh iya, itu di musim panas. Naengmyeon. Mie es. Naengmyeon. Gue Iya kalau benar. di kanin kayak gitu nggak makan gue, langsung udahlah. Tapi itu Nggak, gue nggak suka. Asin-asin. Asin gimana? Enak, Tapi sih, kalau enak. musim panas Aneh. sih segar. Enak. Tapi kalau beberapa lidah mungkin kayak Ares mungkin yang Nggak cocok saya, iya, nggak nggak makan cocok. saya kalau di Tapi kantin. kalau gue sih doyan. Enak sih. Mungkin kayak rasanya itu kayak ini Mas rujak. Asap gitu, Kayak gitu. rujak, iya Iya. kayak rujak bener-bener kayak acar ya. Iya, Kayak acar acar. dikasih es. Tapi Ada itu bentuk timun-timun mie. gitu ya. Enak sih, enak. Ya, Terus tapi aneh aja kalau di kita ya. Iya, Masa coba mie pakai mie sama es? es. itu di musim dingin doang ya, naengmyeon ya. Musim panas. Musim panas, musim panas. Dingin juga ada lah, Enggak, jarang. tergantung pabrik menu Ya dikasih gila, menu apa. kalau stres lo, musim dingin dikasih makan es. Dingin lah. Mati beku. Mulutnya langsung beku. Terus itu makan mie itu tuh bukannya itu soal ngejijiin, itu bukan, karena emang mereka tradisinya tuh gini, menurut yang setahu gua sih ya. Itu saat kita dijamu atau dikasih makan sama orang, makan mie terutama itu ada bunyinya gitu, menandakan enaknya kita emang tuh iya. suka menikmati itu, rasanya enak, Oh. menghormati orang yang ngasih atau yang masak kayak gitu. Oh. Gitu. Bukannya mereka tuh jorok atau bukan. Ya kan kalau di kita Kalau pasti di dibilangin kita- di iya, kalau di pelan-pelan kita kalau main kan- Indomie gitu kan ya. Kalau di Kalau kita tempat kita kayak beda banget. kayak ngecap gitu loh Mas. Heeh. Itu kan nggak boleh ya, toh. Korea Coba di juga Korea. emang. Nah, kalau di sini Ngecap. tuh biasa. Tandanya nikmat. Hmm, Aneh kan? makanya Mereka tuh bukan cuma makan mie, yang bunyi tahu. Iya. Tapi yang agak geli emang mie sih. Kan ada Bunyinya sumpah. Keras kayak banget. kayak bising Jelas. lah, kayak bising. Pokoknya nggak nyaman gitu kalau nggak Bunyinya terbiasa ya. Keras banget tau. Kadang kalau di depan kita kan suka barengan makannya kan ya. Aduh ini. Jadi dia nyedotnya gimana ya? Kalau kita gitu ya. Tapi orang Korea ini juga ada sih. bunyinya pokoknya. Enak sih kalau menurut gue. Gue ada Iya. satu lagi Om. Apa lagi? Tapi nggak semua orang kayaknya. Cuman saya pernah lihat doang tuh. Oh. Maksudnya kok kayak yang kalau di Korea kalau pacar kayaknya romantis banget ya. Iya Cuman- sih. Romantis banget. romantis Romantis. romantis itu iya. Heeh. Terus saking romantisnya pernah ada satu kejadian gue lihat ya, jadi perpisahan tuh antara si cowok sama ceweknya naik bus tuh ya. Kejar-kejaran. Bukan. Gue sampai ketawa. Duh, kalau ingat ketawa lagi kalau Gue sering. pas hari itunya tuh. Ingat ketawa lagi saya. Kenapa? Perpisahan gitu kan, udah naik si cewek naik bus. Jauh Jauh. nunggu. Enggak, nunggu sambil dada-dada kan, saling dada-dada gitu. Dada-dada terus gak berhenti Om. Sampai jalan. Sampai jalan perempuannya, perempuannya busnya jalan nih kan ya. Sampai jauh juga sampai sampai apa miring-miring di jalan. So sweet banget. Jadi makanya Jadi yang dramanya kebawa ke kehidupan nyata ya. benar. Jadi drama-drama yang ditonton sama teman-teman tuh bisa jadi. Emang Bisa ada jadi benernya. ada benernya. Kayak yang Aris bilang tadi dada itu tuh gue sering lihat kayak gitu. Serius aku juga. Lah bawa dada terus gue gitu banget sih ya. Apaan sih gitu Kalau banget. kita mungkin mikirnya alay banget ya Riz, ya. Sampai mentok-mentok dada. Oke teman-teman, jadi itu tadi yang bisa kita share ke teman-teman sekalian. Jangan dibawa baper ya. Jadi itu yang kita alamin, yang kita rasain. Semoga bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, Komen dan share. juga subscribe. Ading Matref, gak makan gak traveling, di sini saja. Oh gitu ya. Gak Iya. makan gak traveling Di sini saja. Oh, baik. Ayo lagi. Sampai bertemu di video selanjutnya. Ading Matref, Gak gak makan gak traveling, di sini saja. Bye bye. Bye.